Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Labiba Afaf. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Pembahasan awal yaitu mengenai apa sih pengertian belajar dan pembelajaran. Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Menurut KBBI, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak. Belajar menurut pendapat para ahli. Menurut Hildegard and Bonner, belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari situasi yang dihadapi dengan karakteristik-karakteristik dari perubahan-perubahan aktivitas tersebut dan tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan-kecenderungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan-perubahan sementara dari organisme. Menurut Wegulo, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Menurut Nana Sujana, pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, di mana kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri, di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Menurut Hamalik, belajar adalah modifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman. Pengertian pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran menurut para ahli. Menurut Dovey and Roller, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Menurut Gagne dan Briggs, mengartikan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. Menurut Tiller, pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai apa sajakah ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Ciri-ciri belajar. Menurut Jamaroh, terdapat 6 ciri-ciri belajar. Di antaranya, yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar, yang berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan-perubahan yang ada di dalam dirinya dan merasakan perubahan-perubahan tersebut. Yang kedua, perubahan dalam belajar itu bersifat fungsional. Ketiga, perubahan dalam belajar itu bersifat positif dan aktif, yang mana perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Perubahan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Yang keenam, perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. Ciri-ciri pembelajaran. Terdapat 8 ciri-ciri pembelajaran. Di antaranya, 1. Memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga,
Fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik. Yang kelima, aktor pendidik yang cermat dan tepat. Keenam, terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsinya masing-masing. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, terdapat sebuah evaluasi. Evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai apa tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar yang merupakan suatu deskripsi dari berlangsungnya suatu proses kegiatan belajar. Tujuan belajar tersebut adalah merubah tingkah laku dan perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sikap sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Tujuan pembelajaran yang merupakan suatu cara yang dinilai lebih akurat untuk menentukan hasil dari proses pembelajaran. Dan tujuan dari pembelajaran tersebut adalah untuk mengembangkan kemampuan, membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa. Sekian pembahasan dari saya mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.